Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi pada channel Pak Guru SD. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 5, cuaca, subtema 1, keadaan cuaca, pembelajaran 5 dan 6. Nah, ingat ya anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, agar proses pembelajaran dan kegiatan kita hari ini dapat dimudahkan. Amin. Setelah berdoa, tidak lupa untuk menyiapkan alat tulisnya ya, untuk menuliskan informasi baru yang akan kalian ketahui. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, pembelajaran hari ini diawali dengan teks yang berjudul Jangan Takut Pada Hujan. Cuaca mulai berganti menjelang siang. Matahari tertutup awan. Mendung pun datang. Saat mendung, langit berubah menjadi agak gelap. Tidak ada sinar matahari. Mendung adalah awan yang mengandung hujan. Makna ini tertulis pada Kamus Bahasa Indonesia. Cuaca mendung berlangsung lama dan kelam. Itu menandakan akan turun hujan. Saat hujan, terkadang petir dan kilat menyertai. Pernahkah kalian mendengar bunyi petir saat hujan? Adakah yang pernah melihat kilat saat hujan? Saat hujan, sebaiknya kita berlindung dalam rumah. Dapat juga berlindung di sekolah dengan aman. Ya, saat kita berada di sekolah tentunya ya. Dan tidak perlu takut dengan suara petir. Jangan takut juga dengan kilat yang terlihat. Petir dan kilat tidak akan melukai kita. Pastikan berlindung di tempat yang aman. Nah, sebaiknya lakukan aktivitas di dalam rumah saja. Nikmati makanan atau minuman yang hangat. Oke, ini adalah teks yang berjudul Jangan Takut Pada Hujan. Nah ya, jadi pada saat cuaca mendung berlangsung lama dan kelam, itu menandakan akan turun hujan. Nah, saat hujan itu apa? Nah, terkadang petir dan kilat itu pasti menyertai. Kemudian, pernahkah kalian mendengar bunyi petir saat hujan? Nah, tentu ya, kalian pernah mendengarnya juga saat hujan. Dan kemudian juga, adakah yang pernah melihat kilat saat hujan? Nah, ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini catatan ya, berkaitan dengan apa nih? Tentu ini adalah kalimat saran. Nah, ya, kalimat saran itu merupakan kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kalimat saran ditunjukkan kepada orang lain ya dengan bahasa yang santun. Kalimat saran biasanya menggunakan kata apa nih? Seharusnya, hendaknya, dan sebaiknya. Dan kalimat yang berisi saran menggunakan kosakata yang bakuk nih. Pak Guru mencontohkan ya, di sini ada contoh pernyataan berikut nih. Di sini Pak Guru mencontohkan permasalahan itu pagi hari terasa lebih dingin. Nah, saat pagi hari nih ya. Nah, di sini kalimat sarannya itu apa? Seharusnya Udin, Edo, dan Beni memakai jaket. Nah, seperti pada pembelajaran sebelumnya ya, ini sudah dibahas ya. Jadi pada saat pagi atau saat udara dingin itu, ketika sudah hujan malam itu seharusnya apa? Apabila kita ingin bepergian, terutama nanti saat kita mulai masuk sekolah, kita menggunakan jaket ya, memakai jaket untuk apa? Untuk menghangatkan tubuh kita agar tidak terasa dingin. Oke. Nah, di sini ada percakapan antara Udin dan Edo. Nah, di sini mereka mempersiapkan persiapan festival makanan Nusantara. Nah, di sini Edo dan Udin itu masih menanyakan mengenai apa yang akan dibawa oleh Edo, dan Udin pun juga apa makanan khas daerahnya yang akan dibawa. Di sini Udin akan membawa nih, aku akan membawa kue cucur. Nah, nih kue cucur seperti ini. Ya Edo,
Nah, kemudian kamu akan membawa apa, Edo? Nah, selanjutnya Edo menjawab, kalau aku akan membawa makanan khas daerahku, yaitu kue sanole. Nah, aku itu berasal dari daerah Maluku, dan Udin itu berasal dari suku Betawi. Oke, paham ya anak ya? Selanjutnya, nah di sini ada Siti dan Lani nih. Mereka juga menanyakan mengenai persiapan festival makanan Nusantara. Nah, di sini Siti bertanya kepada Lani, "Hai Lani, kira-kira kamu akan membawa makan khas daerahmu apa ya?" "Iya, aku juga masih bingung nih." Kemudian Siti, "Nah, kalau aku akan membawa makanan khas daerahku. Karena aku berasal dari Padang, yaitu aku akan membawa kue lamang." Nah, ini kue lamang ya. Nah, sementara kamu apalah nih? Nah, karena aku berasal dari Bali, aku juga demikian akan membawa makanan khas dari daerahku, yaitu kue laklat. Nih, seperti ini kue laklat itu ya. Oke, jadi Lani dan Siti akan membawa kue makanan khas daerahnya pada acara festival makanan Nusantara. Selanjutnya, nah ini festival makanan Nusantara SD Nusantara ya. Hari yang Sabtu yang ditunggu tiba dan cerah. Nah, pada hari Sabtu yang ditunggu itu telah tiba nih hari festival makanan Nusantara ya. Kemudian juga keadaannya cerah. Siti dan teman-temannya melangkah dengan gembira. Mereka siap untuk merayakan festival makanan tradisional. Lani memakai pakaian adat Betawi, Edo tampak gagah dengan pakaian Maluku. Nah, kemudian festival semakin semarak. Para peserta memakai pakaian daerah. Udin pun demikian ya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, nah, selamat datang di Indonesia. Jadi, Indonesia itu memiliki keberagaman budaya ya, yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang patut kita syukuri. Oleh karena itu, kita wajib melestarikannya. Kegiatan melestarikan budaya daerah dapat dimulai dari lingkungan yang kecil seperti di rumah ya. Seperti pada sebelumnya kalian sudah mengetahui suku keluarga kalian, kemudian nanti makanan khasnya itu apa ya. Bahasa daerah juga kalian sudah mengetahui dan sudah menanyakan kepada orang tua kalian ya. Kemudian itu misalnya nih ya, seperti menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari, membuat makanan khas daerah, dan menyanyikan lagu daerah, dan sebagainya. Nah, ini yang berkaitan dengan tadi festival nih. Tentu mengunjungi festival makanan sungguh menyenangkan ya. Kamu dapat mencicipi makanan yang dipamerkan. Kamu juga dapat mencari informasi tentang beragam daerah di Indonesia. Kamu juga dapat mengenal ragam pakaian adat daerahnya ya, dan makanan khas daerah lain. Paham ya anak ya? Oke. Selanjutnya itu ini berkaitan dengan sifat persegi dan persegi panjang. Nah, tentu pada kegiatan festival itu kalian banyak menemukan benda-benda yang menyerupai bentuk persegi panjang ya. Di persegi panjang itu adalah bangun segi 4 yang memiliki 4 titik sudut dan 4 sisi sama panjang. Pertemuan setiap 2 sisi tersebut saling tegak lurus. Nih, seperti ini ya, ini di garis ini ya. Oke, selanjutnya adalah persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun segi 4 yang keempat sudutnya siku-siku dan sisi-sisi berhadapan sama panjang. Sudutnya siku-siku nih ya, sudutnya nih, sudut-sudut setiap sudutnya nih. Kemudian ini sama panjang berhadapan, yang kiri dan yang kanan sama panjangnya, yang atas dan yang bawah juga sama panjangnya. Paham ya anak ya? Selanjutnya, ini ada sifat persegi. Nah, sifat persegi itu yang pertama, keempat sisinya sama panjang. Kedua, keempat sudutnya siku-siku. Selanjutnya, diagonal-diagonalnya saling tegak lurus dan sama panjang. Paham ya anak ya? Oke, jadi ini adalah benda di sekitar nih yang berkaitan, yang menyerupai dengan persegi. Di sini ada apa nih? Pertama ada papan catur ya, ada bingkai, ada jam dinding ya,
ada bingkai juga, ini ada kalender ya. Ini ada kertas catatan atau bisa juga kertas origami nih, kertas berwarna, ada ubin atau keramik ya, dan lain sebagainya. Oke, jadi di sekitar kalian itu banyak bentuk benda yang menyerupai seperti bangun datar persegi. Selanjutnya, sifat persegi panjang. Jadi sifat persegi panjang itu yang pertama memiliki dua pasang sisi yang berhadapan sama panjang. Kedua, keempat sudutnya siku-siku. Kemudian selanjutnya diagonal-diagonalnya sama panjang dan saling membagi dua sama panjang. Dan mempunyai dua sumbu simetri. Nah, ini adalah benda di sekitar kita nih yang menyerupai dengan persegi panjang. Sini ada penghapus nih yang pertama ya. Kemudian yang kedua sini ada penggaris yang panjang nih ya, 30 atau lebih 30 cm. Dan sini ada lemari ya, dan ada papan tulis. Tentunya masih banyak contoh lainnya ya. Di sini Pak Guru yang mencontohkan ya, ada 4 benda di sekitar kita yang menyerupai dengan bentuk bangun datar persegi panjang. Oke, sampai sini paham ya anak-anak ya? Oke. Nah, selanjutnya terima kasih ya atas pembelajaran hari ini. Tentunya semoga bermanfaat. Pak Guru mohon maaf apabila ada salah pengucapan maupun penulisan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.